Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggia, Kartika, dan juga Novita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi statistika terapan mengenai Smart PLS. Pada pembahasan kali ini, kami akan membagi pembahasannya menjadi pengertiannya, lalu kegunaannya termasuk bidang penelitian yang dapat menggunakan Smart PLS, lalu syarat penggunaannya, bagaimana pemodelan PLS, lalu kelebihan dan kekurangannya. Juga nanti di akhir kami akan memberikan contoh praktek menggunakan variabel mediasi dan juga variabel moderasi. Langsung kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertiannya. Yang pertama, kami akan bahas dulu tentang apa sih SEM itu. Jadi SEM adalah Structural Equation Modeling. Model ini muncul ketika pada banyak penelitian, uji regresi ini dianggap kurang mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang diangkat, apalagi jika variabel yang digunakannya itu banyak dan juga kompleks. Maka muncullah SEM ini, yaitu sebuah analisis untuk pemodelan penelitian yang cukup kompleks yang terdiri dari banyak variabel dan juga banyak indikator. Nah, kemudian SEM ini dibagi menjadi secara umum ada dua jenis cara pemodelannya. Yang pertama adalah Covariance Based Structural Equation Modeling atau CBSEM, dan yang kedua ada Partial Least Squares Path Modeling atau PLS-SEM. Nah, perbedaannya pada covariance based ini biasanya digunakan untuk menguji teori dengan jumlah sampel yang relatif besar. Lalu CBSEM ini mensyaratkan untuk data-datanya itu harus memenuhi berbagai asumsi parametrik. Kemudian biasanya skala pengukurannya continuous dan juga interval. Nah, sementara kalau di PLSM ini biasanya bukan untuk menguji teori, tapi untuk mengembangkan atau membangun teori. Nah, ini cocok digunakan jika ukuran sampelnya relatif kecil, terus apabila ada data mungkin yang hilang atau yang kurang. Nah, kemudian untuk PLSM ini tidak perlu asumsi secara parametrik, jadi datanya dianggap normal, lalu multikolinearitas antar variabelnya dianggap juga independen. Skala pengukurannya bisa nominal, ordinal, atau continuous. Nah, kemudian salah satu aplikasi yang digunakan untuk menguji PLSM adalah dengan Smart PLS. Jadi Smart PLS ini dianggap powerful karena dapat digunakan untuk menganalisis baik data primer maupun data sekunder tanpa memerlukan adanya asumsi distribusi data. Tadi ya datanya secara umum dianggap normal. Kemudian model regresi pada Smart PLS dapat digunakan untuk sampel yang sedikit, lalu edisi terbaru Smart PLS kali ini yang kita gunakan adalah Smart PLS 4, itu dilengkapi dengan model-model yang menggunakan efek moderating, kuadratik, dan multi-group analisis. Lalu selanjutnya, kegunaannya adalah yang pertama, kegunaan dari Smart PLS ini menggunakan pendekatannya variance based atau berbasis varians. Jadi mengubah orientasi yang analisis asalnya menguji kasualitas, jadi menguji model yang dikembangkan berdasarkan teori lebih ke prediksi. Jadi sifatnya itu bisa memprediksikan komponen. Kemudian menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten, mungkin nanti ini akan dijelaskan kemudian. Terus menguji hubungan prediktif antar konstruksi tadi ya, untuk memprediksi, kemudian menyelesaikan masalah pemodelan regresi maupun struktural, lalu dapat menguji model penelitian dengan dasar teori yang lemah. Jadi tidak perlu didukung dengan dasar teori yang terlalu kuat. Nah, biasanya bidang-bidang yang menggunakan Smart PLS ini umumnya adalah bidang sosial seperti di bidang bisnis, pemasaran, atau UMKM yang biasanya menggunakan model penelitian yang kompleks dengan begitu banyak variabel dan juga indikator. Misalkan ada bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan segala macam. Tapi di bidang pendidikan pun bisa digunakan. Gitu. Mungkin tadi, tapi harus merupakan penelitian yang menggunakan banyak variabel. Selanjutnya, tentang syarat penggunaan akan dijelaskan oleh Teh Novita. Dipersilakan.
Baik, selanjutnya adalah syarat penggunaan dari Smart PLS. PLS ini biasanya digunakan untuk sampel yang berjumlah kecil, namun jumlah sampel yang besar tentu akan meningkatkan presisi estimasi atau prediksi dari model yang kita gunakan pada Smart PLS. Kemudian, ketika kita menggunakan banyak jalur yang harus dianalisa, juga dapat digunakan dengan Smart PLS. Lalu, Smart PLS ini tidak membutuhkan persyaratan asumsi distribusi data yang normal. Kemudian bentuk konstruknya itu bisa kita gunakan dua model, ada yang reflektif dan juga formatif. Kemudian jumlah indikator maksimumnya itu sangat besar, yakni 1000 indikator dengan 100 konstruk. Selanjutnya untuk variabel. Nah, di dalam PLS ini kita mengenal beberapa variabel. Itu yang pertama adalah variabel konstruk atau variabel laten. Nah, variabel ini adalah variabel yang tidak dapat kita amati langsung atau unobserved variables. Nah, ketika kita menggunakan Smart PLS, biasanya variabel konstruk atau laten itu ditunjukkan dengan bentuk bulat ataupun oval. Nah, untuk variabel konstruk biasanya dikenal dua, ada variabel eksogen atau yang biasa kita kenal sebagai variabel bebas atau independen, dan juga ada variabel endogen atau variabel terikat atau dependen. Nah, kalau variabel eksogen itu yang seperti kita ketahui yang bersifat mempengaruhi variabel lain. Nah, ditandai dengan anak panah keluar dari lingkaran tersebut. Sementara kalau variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi, yang ditandai dengan anak panah menuju si lingkaran atau variabel konstruk tersebut. Selanjutnya, kita mengenal ada variabel indikator atau variabel manifest atau item. Nah, karena tadi variabel konstruk tidak dapat kita amati secara langsung, maka kita butuh bantuan dari variabel lain, yaitu variabel indikator untuk bisa menjadi cerminan bagi si variabel konstruk atau laten tadi. Nah, kalau pada PLS biasanya direpresentasikan dengan bentuk persegi panjang. Nah, kalau di gambar ini kita bisa melihat A1, A2, A3, kemudian B1, B2, C1 itu merupakan contoh dari variabel indikator. Lalu ini juga contoh hubungan dari variabel konstruk dan juga variabel indikator. Kita mengenal ada dua bentuk hubungannya. Yang pertama ada reflektif, kedua ada formatif. Nah, kalau reflektif ini kita lihat pada gambar. Nah, di sini variabel konstruk like ini merefleksikan indikator like 1, like 2, dan like 3. Nah, hubungan ini kita kenal dengan hubungan reflektif. Kalau misalnya hubungan formatif, si indikator ini membentuk si variabel konstruk. Jadi like 1, like 2, like 3 itu membentuk variabel konstruk like. Kemudian untuk contohnya adalah ini bentuk yang reflektif, di mana kepuasan belajar itu biasa kita lihat dari sikap anak yang riang, senyum, dan juga semangat. Sementara kalau variabel yang formatif, hubungannya bisa kita lihat di sini adalah lingkungan belajar, teman, dan juga materi biasanya akan mempengaruhi atau membentuk kepuasan belajar. Nah, hubungannya disebut dengan hubungan formatif. Lalu ini juga adalah contoh dari bagaimana hubungan variabel konstruk dan juga indikator. Di sini kita lihat variabel konstruk itu adalah X1, X2, X3, dan Y karena dia dilambangkan dengan lingkaran. Sementara kalau variabel eksogen yang panah keluar dari dia, dari lingkaran itu adalah X1, X2, X3, dan juga Y. Sementara kalau yang variabel endogen, yaitu variabel konstruk yang dituju, yang panah menuju dia, itu adalah variabel Y saja. Kemudian ini adalah indikator dari X11 sampai dengan Y4, dan di sini bentuk hubungan variabel konstruk dan variabel indikatornya itu adalah reflektif, karena setiap indikator ini merefleksikan si variabel konstruk. Kemudian kita juga mengenal variabel ketiga adalah variabel intervening atau mediasi yang biasanya sebagai penghubung antara variabel independen dan variabel dependen. Pada contoh bisa kita lihat di sini teachpreneur dan juga multicultural personality itu akan mempengaruhi profesionalisme guru melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah variabel interveningnya. Sama seperti yang tadi, ini juga lingkungan keluarga, teman sebaya, itu juga akan mempengaruhi minat menjadi guru melalui persepsi tentang profesi guru. Jadi persepsi tentang profesi guru ini adalah variabel intervening atau mediasi. Kemudian variabel intervening ini tidak selamanya digunakan karena bisa saja hubungannya itu langsung. Jadi hubungan antara rasa senang, tertarik,
perhatian menuju minat itu tanpa variabel mediasi atau penghubung. Selanjutnya, kita mengenal ada variabel moderator atau variabel interaksi yang biasanya berguna untuk mempengaruhi kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Di sini kita punya variabel bebasnya itu adalah motivasi kerja, terikatnya adalah produktivitas kerja. Nah, di sini ada faktor pemimpin, apakah itu akan memperkuat hubungan antar mereka atau malah memperlemah. Nah, ini juga bentuk dari hubungan-hubungan antara variabel moderasi dan juga variabel moderator atau intervening. Di sini bisa kita lihat motivasi belajar itu akan mempengaruhi prestasi mahasiswa. Lalu di sini ada variabel moderator. Apakah di sini lingkungan belajar ini akan memperkuat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi atau malah memperlemah? Kemudian juga ini contoh dari variabel intervening. Apakah bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat penghasilan melalui jenis pekerjaan? Jadi jenis pekerjaan adalah variabel intervening. Nah, ini lebih komplitnya lagi. Di sini ada variabel bebas, di sini terikat, ada variabel moderatornya, di sini ada bebas, ada terikat melalui variabel intervening. Nah, di sini ada indikator. Lalu untuk pemodelan dalam PLS akan dijelaskan oleh Anggia. Kepada Anggia dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Teh Novita. Selanjutnya kita ke pemodelan dalam PLS. Pemodelan dalam PLS ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu model pengukuran atau outer model dan juga model struktural atau inner model. Dengan memisahkan PLS menjadi model struktural dan juga model pengukuran, maka analisis akan menjadi lebih terfokus. Kemudian juga memungkinkan untuk menguji dan mengkonfirmasi hubungan antar variabel dalam konteks konstruksi teoritis yang lebih luas. Selain itu, dengan memisahkan menjadi model struktural dan pengukuran, ingin dipastikan juga bahwa pengukuran variabel-variabel terukur sesuai dengan konstruk teoritis yang ingin diukur. Oke, selanjutnya kita bahas terlebih dahulu model pengukuran atau outer model. Dari pengertiannya, model pengukuran adalah model yang mendeskripsikan hubungan antar variabel laten atau variabel konstruk dengan indikatornya. Di sini ada contoh. Kecemasan kognitif sebagai variabel laten memiliki indikator penguasaan materi, kesiapan belajar, lingkungan belajar, dan juga dorongan belajar. Kemudian hasil belajar memiliki indikator pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kecemasan kognitif ini memiliki hubungan outer model gitu ya dengan penguasaan materi, kesiapan belajar, lingkungan belajar, dorongan belajar. Kemudian hasil belajarnya sendiri juga memiliki hubungan dengan indikatornya yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sesuai dengan namanya, outer berarti keluar atau bagian luar. Sehingga model pengukuran atau outer model ini adalah hubungan antara variabel tersebut dengan indikator-indikatornya. Indikator-indikator di luar yang mana akan mempengaruhi variabel itu sendiri. Next. Oke, sekarang kita ke model struktural atau inner model. Dari pengertiannya terlebih dahulu, model struktural adalah model yang mendeskripsikan hubungan antar variabel laten atau konstruk. Jadi di sini berbeda dengan model pengukuran, di mana kalau model pengukuran tadi dengan indikatornya, sedangkan ini antar variabel latennya saja. Hubungan variabel laten didasarkan kepada teori, logika, atau pengalaman praktis. Di sini ada contohnya, pengaruh strategi terhadap kecemasan kognitif berlanjut terhadap hasil belajar, di mana strategi pembelajaran berperan sebagai variabel laten atau eksogen, variabel bebasnya, kemudian hasil belajar berperan sebagai variabel laten endogen atau variabel terikatnya. Disebut juga variabel laten endogen jika berperan sekaligus sebagai variabel laten eksogen atau variabel bebas dan juga endogen, variabel terikat. Contohnya kecemasan kognitif. Boleh di next, kita lihat bagannya. Nah, ini ya. Ini untuk contoh yang tadi, jadi si strategi pembelajaran ini dia berpengaruh terhadap hasil belajar. Tetapi di antara strategi pembelajaran dan juga hasil belajar itu terdapat kecemasan kognitif. Nah, kecemasan kognitif ini berperan sebagai variabel laten eksogen dan juga variabel laten endogen gitu. Karena dia dipengaruhi oleh strategi pembelajaran, namun dia juga mempengaruhi hasil belajar.
Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut kepada model struktural yang mengandung variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang dapat mengubah kekuatan atau bahkan arah hubungan variabel eksogen atau variabel bebas dan endogen atau variabel terikat. Terdapat dua, di sini ada continuous dan juga kategorikal. Kita bahas continuous. Continuous adalah variabel yang bisa mengambil nilai-nilai dalam rentang kontinu atau berkelanjutan. Contohnya, kompleksitas materi akan mempengaruhi hubungan strategi pembelajaran dengan hasil belajar. Nah, di sini variabel continuousnya adalah kompleksitas materi. Kemudian, kategorikal adalah variabel yang memiliki kategori atau kelompok diskrit yang terbatas. Contohnya gaya belajar, seperti kita tahu bahwa gaya belajar itu terbagi menjadi 3. Ada yang kinestetik, visual, auditorial. Jadi dia memiliki kategori tertentu gitu. Nah, di sini gaya belajar akan mempengaruhi strategi pembelajaran dengan hasil belajar. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk contohnya. Variabel moderator continuous ini strategi pembelajaran terhadap hasil belajar. Kemudian ada variabel moderatornya yaitu kompleksitas materi, di mana kompleksitas materi ini termasuk ke dalam kontinu. Sedangkan variabel moderator kategorikal di sini strategi pembelajaran terhadap hasil belajar dipengaruhi juga oleh gaya belajar, yang mana tadi perbedaan mendasarnya jika kategorikal itu terdiri dari kategori-kategori tertentu, seperti itu. Next. Nah, kemudian model hubungan reflektif dan formatif, di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama model reflektif, arah panah berawal dari variabel laten menuju kepada indikator. Dapat dilihat di gambar ya. Artinya, indikator di sini yang warna hijau secara teori merupakan cerminan atau ukuran atau juga aspek dari variabelnya. Dengan demikian, indikator tidak mempengaruhi variabel. Kemudian, jika model formatif, ini kebalikannya, tanda panahnya ya, dari indikator menuju ke variabelnya. Nah, arah panah berawal dari indikator menuju variabel laten. Artinya, indikator di sini yang warna hijau ini secara teori merupakan cerminan atau ukuran atau juga aspek dari variabel tersebut, tetapi sekaligus juga merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi. Jadi kalau di sini indikatornya ini dapat mempengaruhi variabel laten tersebut. Nah, kemudian dalam analisis SAM-PLS, uji model pengukuran atau outer model ini terbagi menjadi 2, yaitu uji validitas model dan juga uji reliabilitas model. Yang pertama untuk uji validitas terbagi menjadi 2, yaitu convergent validity dan juga discriminant validity. Sedangkan untuk uji reliabilitasnya terbagi menjadi 2 juga, yaitu composite validity dan juga Cronbench alpha. Untuk uji model struktural yang inner model itu ada uji ketepatan model dan juga uji hipotesis. Baik, yang pertama, uji validitas atau uji validitas convergent validity. Berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen ini dalam PLS dengan mengukur indikator reflektif dinilai berdasarkan loading faktornya atau korelasi antara skor item atau skor komponen dengan skor konstruknya. Kemudian yang mengukur konstruk tersebut. Nah, semakin tinggi nilai loading faktornya, maka akan semakin penting peranan loading dalam menginterpretasikan matriks faktor. Di sini ada rule of thumb yang mana menjadi sebuah aturan gitu ya dalam convergent validity. Menurut Hare et al. Tahun 2006, loading faktornya ini lebih dari 0,5. Sedangkan menurut Chin tahun 1995, loading faktor lebih dari 0,7 atau AVE, average variance extracted-nya lebih dari 0,5 dan juga communitality-nya lebih dari 0,5. Kemudian lanjut uji validitas yang kedua yaitu discriminant validity. Uji ini berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran-pengukuran dari suatu konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Uji validitas dinilai berdasarkan cross-loading pengukuran dengan konstruknya. Metode lainnya adalah dengan membandingkan AVE untuk setiap konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dan juga model ini mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar kuadrat AVE untuk
setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Di sini ada rule of thumb atau aturannya untuk diskriminan validity. Menurut Chin tahun 1995, cross-loadingnya lebih dari 0,7 dalam variabel, atau akar dari average varian extracted-nya harus lebih dari korelasi variabel laten. Kemudian next, nah ini uji reliabilitasnya. Uji reliabilitas Cronbench alpha untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk, di mana rule of thumb-nya nilai Cronbench alpha-nya harus lebih dari 0,7, namun nilai 0,6 masih bisa diterima. Kemudian uji reliabilitas composite reliability ini untuk mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya suatu konstruk. Untuk rule of thumb-nya atau aturannya itu nilai composite reliability-nya harus lebih dari 0,7. Oke, selanjutnya uji ketepatan model yaitu ada R-square, seberapa baik variabel independen menjelaskan variabel dari variabel dependen, variasi dari variabel dependen. Kemudian ada Q-square, keakuratan prediksi model, ada GOV juga, GOF yaitu goodness of fit atau kesesuaian antara model yang dibuat dengan data yang diamati. Untuk uji hipotesis, untuk mengetahui signifikansi dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi yang terjadi dengan tingkat ketidakyakinan sebesar 0,05. Untuk pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Atau untuk mengetahui signifikansi atau tidak signifikansi dapat dilihat juga dari t-tabel 5%, kemudian t-tabel dibandingkan dengan t-hitung. Oke, next. Nah, sekarang kita ke kelebihan dan juga kekurangan dari Smart PLS. Untuk kelebihannya, Smart PLS ini dinilai lebih fleksibel, kemudian dapat menangani campuran variabel kategorikal dan continuous, dan juga memungkinkan analisis model yang kompleks dengan banyak variabel dan hubungan nonlinear antar variabel, sehingga cocok digunakan apabila datanya ini memiliki banyak variabel dan juga kita ingin mengetahui bagaimana hubungan antar variabel tersebut. Kemudian untuk kekurangannya, kurang dalam hal kemampuan untuk melakukan pengujian hipotesis yang lebih mendalam, walaupun tadi pengujian hipotesis sudah ada. Kemudian kurang stabil atau akurat jika digunakan pada sampel yang kecil atau jika model yang dibangun terlalu kompleks. Jadi memang tadi sudah dikatakan bahwa datanya ini memang sedikit ya. Tetapi juga apabila model yang dibangun terlalu kompleks, itu juga kurang stabil atau kurang akurat gitu. Dan juga ada ketergantungan kepada variabel laten. Untuk selanjutnya adalah contoh penggunaan variabel mediasi, dikembalikan kepada Teh Novita dan Teh Tika. Baik. Baik, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara penggunaan variabel mediasi pada Smart PLS. Nah, yang pertama di sini kita akan menguji tentang bagaimana pengaruh lingkungan keluarga dan juga teman sebaya terhadap minat menjadi guru dengan dimediasi oleh persepsi tentang profesi guru. Nah, di sini kita punya dua variabel bebas, yaitu keluarga dan teman sebaya. Kita punya satu variabel intervening, yaitu persepsi terhadap profesi guru, dan satu variabel terikat, yaitu minat menjadi guru. Nah, semua variabel konstruk atau laten ini akan diukur oleh masing-masing 3 indikator. Nah, di sini kita yang pertama merumuskan hipotesis dulu. Jadi ada direct effect dan ada mediation effect atau pengaruh mediasi karena kita menggunakan variabel intervening di sini. Nah, direct effect-nya adalah bagaimana pengaruh keluarga terhadap persepsi, kemudian teman sebaya terhadap persepsi, keluarga terhadap minat, teman sebaya terhadap minat, dan juga persepsi terhadap minat. Jadi variabel konstruk antar variabel konstruk. Jadi variabel konstruk satu ke variabel konstruk lainnya. Tidak ada menggunakan variabel intervening. Kemudian kalau yang pengaruh mediasi, bagaimana pengaruh keluarga terhadap minat melalui persepsi, bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap minat melalui persepsi.
Selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah import data terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu data yang akan kita uji dengan menggunakan Smart PLS. Kemudian kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini kita menggunakan yang versi 4. Kemudian buka New Project. Lalu selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Tuliskan nama project kita. Jadi di sini misalnya variable intervening. Lalu kita klik Create. Selanjutnya, setelah itu, pada bagian variable intervening ini akan ada pilihan import data file, kemudian kita klik, lalu kita cari mana file yang akan kita uji, di mana letak data-data kita. Nah, biasanya kalau menggunakan Smart PLS ini, filenya itu dalam bentuk CSV. Kemudian selanjutnya kita klik import di sini, lalu akan muncul tampilan nilai-nilai pada indikator-indikator milik kita. Kemudian kita klik back. Setelah kita klik back, selanjutnya kita akan membuat bagaimana pemodelannya sesuai dengan hipotesis yang sudah kita rumuskan tadi. Nah, kemudian di sini kita buat project-nya itu adalah variable intervening, kemudian model type-nya PLSM, dan model name-nya kita bikin variable intervening aja. Kemudian kita klik save. Lalu selanjutnya di sini kita buat variabel konstruk atau variabel latennya terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik, kemudian kita klik di bagian sini, lalu klikkan bagian yang kosong, nanti akan muncul kotak dialog, tuliskan di sana nama dari variabel konstruk kita. Contohnya adalah seperti ini adalah 4 dari variabel konstruk yang kita miliki, ada lingkungan keluarga, teman sebaya, persepsi, dan juga minat. Selanjutnya kita blok bagian indikator pada lingkungan keluarga, lalu setelah diblok kita drag atau kita tarik ke bagian lingkungan keluarga. Begitupun dengan indikator-indikator pada variabel lainnya. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan ini jika sudah lengkap. Selanjutnya, kita klik connect untuk menghubungkan variabel konstruk satu dengan variabel konstruk lainnya. Nah, kalau sudah jadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan import data file, kita akan melakukan pengujian model pengukuran. Nah, di sini model pengukuran seperti yang sudah dijelaskan oleh Anggia tadi, kita ada uji validitas dengan menggunakan convergent validity, kemudian ada diskriminan validity. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik pada bagian calculate, kemudian pilih PLSM algoritma. Nah, nanti muncul kotak dialog ini, kita pastikan di sini tercentang, kemudian start calculation. Selanjutnya akan muncul nilai outer loading atau loading factor. Nah, di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, nilainya itu harus lebih dari 0,70. Nah, selain melihat dengan menggunakan pemodelan tadi, kita juga bisa melihatnya. Nah, di sini ya, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai dari outer loading. Nah, di sini berarti menandakan bahwa indikator-indikator ini benar-benar mencerminkan si variabel laten. Jadi karena di sini tidak ada yang nilainya kecil, berarti tidak ada indikator yang tidak cocok terhadap variabel latennya. Kemudian kita juga bisa melihat nilai dari AVE. Di sini nilainya. Nah, nilai AVE ini harus lebih besar dari 0,50. Jadi di sini tingkat validitasnya sudah di atas 0,50, jadi validitas konvergennya itu sudah memenuhi syarat baik. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat cross-loading. Nah, di sini kita bisa klik cross-loading, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian indikator keluarga, pada bagian lingkungan keluarga, itu lebih besar daripada lingkungan keluarga terhadap indikator lainnya. Jadi indikator ini memang baik untuk mengukur lingkungan keluarga dibandingkan variabel lainnya. Begitupun dengan teman sebaya, bisa kita lihat, ini teman sebaya, ini adalah indikatornya, nilainya paling tinggi dibandingkan indikator lainnya. Jadi dia memang cocok untuk menilai lingkungan teman sebaya. Begitupun dengan minat dan persepsi. Lalu selanjutnya ada Fornelaker, bisa kita lihat juga di sini. Ini adalah nilai dari akar AVE. Jadi syaratnya itu nilai di atas harus lebih besar dari nilai di bawah.
Karena for Neleker itu nilai dari akar AVI harus besar dari korelasi antar konstruk. Nah, di sini sudah memenuhi syarat di mana semua nilai yang di atas itu lebih besar daripada nilai yang di bawah menunjukkan korelasi antar konstruk. Lalu ada juga HTMT yang biasanya lebih sensitif untuk menilai akurat dalam mendeteksi validitas diskriminan, dan nilai yang direkomendasikan itu adalah di bawah 0,90. Nah, kemudian setelah kita menghitung uji validitas, selanjutnya uji reliabilitas dengan menggunakan composite reliability dan juga Cronbach alpha. Nah, di sini nilainya bisa 0,70, ada juga beberapa yang menyatakan bahwa 0,60 itu masih bisa dikatakan baik, dan semua nilainya ini sudah memenuhi syarat di mana lebih besar dari 0,70. Selanjutnya, setelah melakukan pengujian model pengukuran, kita akan melakukan pengujian model struktural. Yang pertama adalah kita bisa mengukur kolinearitas untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, kita bisa melihatnya dengan menggunakan nilai VIF yang kecil dari 5. Dan nilai kecil dari 5 ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel bebas. Nah, ini nilainya semua kecil dari 5. Kemudian, selanjutnya kita klik Edit, lalu klik Calculate, dan pilih Bootstrapping. Setelah itu akan muncul tampilan ini. Pastikan pilihannya sudah sama, kemudian Open Report di checklist, lalu Start Calculation. Nah, selanjutnya ini adalah untuk uji hipotesis. Tadi kita sudah merumuskan 7 hipotesis, 5 langsung dan 2 tidak langsung. Nah, dari nilai-nilai pada tabel ini bisa kita lihat bahwa ternyata lingkungan keluarga itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi guru. Kemudian lingkungan teman sebaya juga berpengaruh positif dan juga signifikan. Untuk persepsi tentang profesi guru berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat menjadi guru. Selanjutnya, lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi tentang profesi guru. Lingkungan teman sebaya berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat menjadi guru. Nah, ini untuk yang tidak langsung, di mana ternyata tidak terdapat hubungan mediasi antara lingkungan keluarga dan lingkungan teman sebaya pada minat menjadi guru melalui persepsi terhadap profesi guru. Lalu selanjutnya kita juga bisa model yang pertama dengan menggunakan nilai R-square, di mana nilai R-square ini rendah apabila di sekitar 0,19 atau di bawahnya, kemudian moderate dari 0,20 sampai dengan 0,33, kalau tinggi berarti lebih dari 0,33. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari R-square pada variabel minat menjadi guru dan persepsi tentang profesi guru. Selanjutnya, selain R-square juga ada F-square atau effect size, karena ternyata mengetahui signifikan atau tidak signifikannya saja tidak cukup, kita harus tahu seberapa besar dari pengaruh itu. Nah, untuk aturan dari effect size ini adalah rendah apabila 0,02, moderat 0,15, dan juga tinggi 0,35. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan SRMR untuk mengetahui layak tidaknya model yang kita buat ini untuk menguji pengaruh variabel. Nah, biasanya nilai SRMR ini harus kurang dari 0,10. Sementara yang kita dapatkan adalah 0,110. Jadi bisa dikatakan masih cukup baik model yang kita buat untuk menguji pengaruh variabel. Nah, ini di beberapa penelitian juga biasanya meminta untuk pengukuran quadratic effect. Ini bisa kita lihat dari PET koefisien bagian ini. QI ini adalah quadratic effect. Nah, di sini nilai P-nya itu semuanya besar dari 0,05, sehingga dapat kita katakan bahwa pengaruh antar variabel ini sudah bersifat linear. Nah, selanjutnya untuk contoh penggunaan variabel moderasi akan dijelaskan oleh Teh Tika. Kepada Teh Tika dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Teopi. Mungkin nanti minta bantuan untuk memindahkan slide-nya. Sekarang dilanjutkan kepada penggunaan variabel moderasi. Nah, mungkin tadi ini udah dijelaskan ya. Jadi untuk yang moderasi, itu analisisnya disebut MRA atau Moderated Regression
analisis. Mungkin langsung aja Teh, ini tadi udah dijelaskan. Ya, ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus menguji terlebih dahulu untuk outer model dan juga inner model. Nah, di sini saya mengungkapkan contohnya adalah sebuah penelitian ini menguji efek moderasi kondisi lingkungan sekolah pada disiplin belajar dan juga motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Berarti di sini ada dua variabel bebas, yaitu disiplin belajar dan motivasi belajar. Lalu ada variabel moderatornya, yaitu lingkungan belajar, dan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa, di mana masing-masing variabel ini diukur oleh 3 indikator. Nah, di sini hipotesis yang dibuat itu ada 4. Yang pertama, disiplin belajar berpengaruh signifikan pada hasil belajar siswa. Ini disebut direct effect atau efek langsung dari variabel bebasnya kepada variabel terikatnya. Yang kedua, motivasi belajar berpengaruh signifikan pada hasil belajar siswa. Ini juga direct effect-nya. Lalu yang hipotesis ketiga dan keempat, ini adalah menunjukkan moderasi. Untuk hipotesis yang ketiganya, lingkungan belajar memoderasi pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa. Dan yang keempatnya, lingkungan belajar memoderasi pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Untuk langkah-langkahnya, awalnya mungkin sama yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kita buka new project, kemudian nanti kita tulis namanya, kita tulis saja MRA, tadi moderated, apa ya tadi lupa moderated gitu ya. Next. Nanti klik create, kemudian import data file, sama filenya juga harus dalam bentuk CSV. Nah, nanti di sini akan muncul nama-nama variabelnya dengan angka-angkanya, lalu bisa diklik import. Nah, ini nanti akan muncul data yang kita input, ada beberapa indikator yang kita input, kemudian bisa kita, oh di sini ada keterangan juga ya, nanti barangkali teman-teman ada yang terlewat, bisa dilihat dari missing values. Jadi kalau di situ missing values-nya 0, artinya semua data yang teman-teman masukkan itu sudah lengkap. Kemudian nanti kita klik back. Setelah itu kita create model. Nah, mungkin di sini membuat modelnya beda dengan pemodelan pada mediasi tadi. Di sini kita tulis, tadi model type-nya dipilih PLSM, model name-nya kita tulis saja moderasi, terus klik save. Oke, nah setelah itu, di sini kita memasukkan dulu semua variabel patennya dengan indikatornya masing-masing dengan cara mendrag semua indikatornya ya masih sama seperti yang tadi. Kemudian dipindahkan agar lebih enak kelihatannya, sebagian di sebelah kiri dan sebagian di sebelah kanan. Kemudian dikonekkan. Nah, setelah connect, nah di sini yang bedanya, di sini kita mengklik moderating effect. Boleh di next. Nah, di sini kita ngeklik moderating effect, lalu nanti teman-teman lihat ada garis putus-putus yang keluar dari lingkungan belajar sebagai variabel moderasi. Di sini berarti lingkungan belajar kita asumsikan memoderasi disiplin terhadap hasil belajar, lalu lingkungan belajar memoderasi motivasi terhadap hasil belajar. Kemudian selanjutnya kita menguji outer model dan inner modelnya. Tadi diklik calculate, lalu PLSM algorithm, lalu kemudian diklik. Oke, nanti akan keluar analisis datanya seperti ini. Yang pertama kita bisa lihat dari outer loading-nya. Secara kasat mata, teman-teman bisa melihat bahwa jika angka yang muncul berwarna hijau, itu berarti nilainya sudah memenuhi kriteria. Nah, di sini yang pertama kita lihat adalah validitas konvergennya atau loading factor, nilainya harus di atas 0,07. Di sini tadi dari semua indikator menunjukkan warna hijau ya, masing-masing yang X1 terhadap disiplin, yang Y1 terhadap hasil belajarnya, M1 lingkungan belajarnya, X2 terhadap motivasi, itu berwarna hijau. Berarti valid, memenuhi syarat validitas konvergen. Untuk selanjutnya, yang kedua kita juga melihat validitas diskriminannya. Kita bisa klik construct reliability and validity, nanti kita bisa lihat nilai average variance X-rated-nya. Di sini nilai
AVI-nya harus lebih besar dari 0,5. Nah, di semua variabel yang kita masukkan, di sini nilai AVI-nya melebihi 0,5 sehingga memenuhi standar validitas diskriminan. Selanjutnya, kita ke rehabilitas. Rehabilitas yang pertama itu masih kita lihat di tabel Construct Reliability and Validity. Di yang paling kiri ini ada Converge Alpha, di mana tadi Converge Alpha ini nilai reliabilitasnya harus lebih besar dari 0,7. Dan di sini semua variabel memenuhi syarat ini. Kemudian yang selanjutnya, Composite Reliability atau reliabilitas composite itu juga sama, lebih besar dari 0,7 ini, lupa ya nggak digeser kotak merahnya. Jadi semua variabelnya sudah memenuhi untuk validitas dan juga reliabilitasnya. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa melihat validitas diskriminannya dengan melihat HTMT. Nilai HTMT ini harus lebih kecil dari 0,9. Jika kita lihat di sini, semua antar variabelnya ini menunjukkan angka lebih kecil dari 0,9 dan warnanya juga terlihat warnanya hijau. Jadi ini juga memenuhi standar validitas diskriminan. Nah, untuk selanjutnya kita mulai menguji inner model. Yang pertama kita lihat nilai R-square atau koefisien determinasinya. Kita bisa klik di menu R-square. Kemudian di sini akan ada dua angka, yaitu ada R-square dan juga R-square adjusted. Karena variabel independen yang kita pakai itu lebih dari satu, jadi yang kita lihat adalah angka R-square adjusted. Nah, di sini ada kriterianya. Jika di bawah 0,25 itu artinya modelnya lemah. Jika di 0,5 itu artinya sedang, 0,75 itu artinya kuat. Nah, di sini nilai yang kita peroleh adalah 0,39, berarti di bawah 0,5 sehingga modelnya ini dianggap lemah. Kemudian selanjutnya, yang kedua, kita bisa lihat model fit-nya dari goodness of fit. Jadi, apakah model yang kita buat itu sudah sesuai atau tidak, itu bisa kita nilai SRMR. Nilai SRMR tadi juga sama ya dibahas bahwa jika nilainya lebih kecil dari 0,1, maka model itu fit atau cocok. Nah, di sini nilainya adalah 0,095 yang berarti model yang sudah dibuat itu tepat dan juga cocok. Lalu yang selanjutnya, kita juga bisa melihat nilai efek size atau F-square-nya. Jadi apakah berdampak atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilainya ini ada yang 0,02 itu artinya memberi efek secara kecil, 0,15 itu sedang, 0,35 itu besar atau kuat. Kita lihat di sini disiplin, terus lingkungan belajar sebagai variabel moderasi terhadap disiplin, lingkungan belajar terhadap motivasi, ini nilainya di bawah 0,02 gitu ya. Jadi memang tidak berdampak, yaitu kesalahan mengetiknya ya, tidak berdampak. Sementara yang lingkungan belajar terhadap hasil belajar, motivasi terhadap hasil belajar itu memiliki dampak yang relatif rendah. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan mulai menguji hipotesisnya dengan cara path coefficient direct effect dengan mengeklik bootstrapping. Nanti tinggal diklik bootstrapping, terus nanti dicek apakah datanya sudah sesuai, lalu diklik open report-nya, kemudian start calculation. Biasanya membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan kalkulasinya. Nah, di sini akan muncul angka-angka di semua path yang kita rancang tadi. Ya, sebelum ke sini mungkin nanti kita bahas menggunakan datanya saja terlebih dahulu. Boleh di next. Oke, nanti klik di path coefficient, lalu nanti akan muncul hasil seperti ini. Ada original sample, sample mean, standard deviation, lalu tabel, lalu ada p-value. Untuk memudahkannya, kita bisa melihat dari p-value-nya. Jika p-value di bawah 0,05 artinya berpengaruh signifikan, lalu kemudian jika p-value-nya di atas 0,05 artinya tidak berpengaruh signifikan. Nah, jika kita lihat untuk yang paling atas, pengaruh langsung disiplin terhadap hasil belajar, p-value-nya 0,27,
artinya lebih besar dari 0,05, sehingga munculnya pun warna merah. Ini berarti artinya tidak berpengaruh signifikan. Begitupun untuk motivasi direct effect terhadap hasil belajar, lalu lingkungan belajar yang memoderasi disiplin terhadap hasil belajar juga merah. Lingkungan belajar terhadap memoderasi motivasi terhadap hasil belajar itu juga merah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semua hipotesis yang tadi ditolak karena tidak signifikan. Jadi, tetapi sebetulnya di sini kalau kita lihat justru ada yang hijau. Di sini yang hijaunya adalah pengaruh langsung antara variabel moderasinya, yaitu lingkungan belajar terhadap hasil belajar. Nah, jadi jika disimpulkan, variabel lingkungan belajar itu ternyata tidak dapat memoderasi pengaruh disiplin dan motivasi terhadap hasil belajar. Nah, tapi jika kita lihat di sini kan ada ya lingkungan belajar terhadap hasil belajar ternyata secara langsung itu memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, jika seperti ini mungkin kita bisa mundur ke belakang lalu mengganti hipotesisnya, mengganti tujuan penelitian dan segala macamnya untuk menyesuaikannya itu juga bisa. Nah, kemudian boleh di next. Kalau nih ya teman-teman, misalkan nilai p-value-nya itu ternyata lebih kecil daripada 0,05, teman-teman bisa cek di original sampel-nya. Nilai original sampel ini akan menunjukkan bagaimana sih pengaruh variabel moderasi tadi terhadap variabel latennya. Apakah memberikan efek memperkuat atau memberikan efek melemahkan. Jika di original sampelnya itu positif, maka berarti memberikan efek memperkuat. Tetapi jika nilai original sampelnya negatif, maka itu akan memberikan efek melemahkan variabel bebas. Oke, mungkin, nah ini nanti hasil tampilannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada nilai-nilainya itu adalah menunjukkan nilai p-value. Jadi kalau teman-teman udah semakin lancar pakai Smart PLS-nya, tanpa melihat tabel yang tadi pun teman-teman sudah bisa menyimpulkan dari angka-angka yang muncul di garis-garisnya. Seperti itu. Oke, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mungkin silahkan bisa memberikan masukan, saran, atau pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.